Pemirsa, di tengah masa gencatan senjata, Zionis Israel terus menggencarkan serangan ke beberapa wilayah di Palestina. Akibatnya proses pemulihan di wilayah Gaza dan wilayah terdampak lainnya berjalan lambat. Dan untuk mengetahui situasi terkini dari Gaza Palestina, kita sudah terhubung dengan Muhammad Hussein, relawan Indonesia untuk Palestina. Assalamualaikum, selamat pagi Hussein. Bagaimana kondisi warga Gaza pada saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sampai saat ini seperti yang kita pantau terus bagaimana pelanggaran terus dilakukan oleh Zionis Israel. Padahal kesepakatan gencatan senjata sudah mulai berjalan sekitar 6 pekan. Tepatnya hari Sabtu ini tepat pekan ke-6, di mana itu berarti ya, gencatan senjata akan memasuki tahap kedua. Namun tercatat dari statistik sampai hari ini, sejak diumumkannya kesepakatan gencatan senjata, ada sekitar 100 warga Gaza itu dibunuh, sementara 820 terluka. Itu di luar korban-korban luka yang terus kekurangan perawatan, sehingga jumlah korban jiwa juga bertambah. Dan juga selain itu, pelanggaran-pelanggaran Israel juga terlihat dalam jenis bantuan yang tidak diperbolehkan masuk, di mana harusnya dalam periode sampai saat ini, nampaknya ini harusnya sudah ada 60.000 karavan atau rumah kontainer untuk warga Gaza yang rumahnya hancur. Namun sejauh ini baru 12 karavan yang masuk dari target 60.000 yang disepakati oleh kedua belah pihak dan dimediasi oleh Amerika, Qatar, dan Mesir. Hanya 16 yang masuk, sementara tenda-tenda yang harusnya mencapai 200.000 dalam 6 pekan ini baru masuk sekitar 30.000. Artinya masih ada kekurangan 170.000 tenda lagi. Belum lagi bahan bakar solar yang harusnya masuk per hari itu sekitar 50 kontainer, namun hanya diperbolehkan 15 kontainer per hari. Dan jadi dengan demikian kondisi warga Gaza belum ada perubahan signifikan. Mereka masih terus hidup di dalam musim dingin yang ekstrim dengan tanpa adanya rumah atau kemah yang melindungi mereka dari rasa dingin. Belum lagi kalau kita bicara serangan-serangan yang juga masih ada di beberapa titik, dan krisis-krisis lainnya seperti krisis obat-obatan, krisis air bersih, dan berbagai krisis yang juga belum pulih sampai saat ini. Ya, Hussein, apakah bantuan logistik dan juga kesehatan serta rumah sakit di sana ini masih bisa berjalan di sana atau sudah bisa didistribusikah? Untuk rumah sakit ini sudah hancur ya, namun ada beberapa rumah sakit yang masih beroperasi, namun hanya bisa menerima korban-korban luka emergensi, ya tidak masuk ke tahap operasi ya, karena kekurangan bahan medis dan kekurangan tim medis di Gaza. Maka dari itu bantuan-bantuan yang masuk pun sejauh ini belum maksimal, jauh dari kata maksimal seperti yang saya sampaikan, di mana memang perbatasan Rafah sendiri ini belum dibuka. Jadi sampai sekarang bantuan-bantuan yang masuk ke Gaza ini masih harus melalui perbatasan yang namanya Karem Abu Salim, perbatasan yang berada di wilayah Israel, dan itu yang menjadi kesulitan ya upaya untuk memasukkan barang bantuan ke Gaza. Bukan hanya barang bantuan logistik, yang sangat dibutuhkan sekarang hari ini adalah bagaimana Gaza sangat membutuhkan peralatan berat seperti bulldozer, kemudian juga ya peralatan berat itu ya untuk membersihkan puing-puing bangunan yang diperkirakan itu mencapai 600 juta kilogram. Sementara dari targetnya 500 alat berat yang harusnya masuk ke Gaza dalam 6 pekan ini, yang boleh masuk hanya sekitar 5 alat sejauh ini. Artinya memang ada usaha-usaha dari pihak Zionis sendiri yang menghambat kembalinya rekonstruksi Gaza dan pemulihan Gaza. Ya Hussein, apa yang menyebabkan untuk border di Rafah ini masih ditutup oleh pihak militer Israel sejauh ini? Ya, itu tidak bisa kita jawab. Tidak bisa kita jawab ya, kecuali pihak Israel sendiri ya, karena pertama memang kondisi Rafah ini masih belum pulih setelah dibakar habis oleh pihak Zionis. Kedua, pihak Mesir dan pihak Gaza belum bisa mendirikan bangunan semi permanen di perbatasan Rafah, karena memang pihak Israel belum memberi lampu hijau kepada mereka untuk mengaktifasi perbatasan Rafah. Namun ada kabar-kabar yang kita dengar
dari teman-teman di Gaza bahwa kemungkinan dalam waktu dekat kalau tidak awal Ramadan atau pertengahan Ramadan itu perbatasan Rafah akan sudah bisa mulai difungsikan. Baik, terima kasih banyak Hussein atas laporan Anda. Jaga kesehatan dan juga hati-hati di sana.